Hai, jumpa lagi di Oki Noisy Channel. Video ini mungkin akan cukup singkat. Saya akan membantu menjawab 1-2 pertanyaan dari para viewers. Yang pertama ini tentang mengecat dinding dengan cat epoksi. Apakah bisa cat epoksi diaplikasikan pada dinding alias permukaan vertikal? Kita sedikit melebar ke lingkungan industri ya. Di industri, sudah banyak penerapan epoksi untuk dinding. Alasannya tentu untuk membuat dinding lebih awet. Sama halnya seperti lantai, dinding pun sangat mungkin untuk terkena paparan kimia. Jadi memilih epoksi bisa menambah resistensi dinding terhadap cairan keras. Dan tentu seringnya ada benturan tanpa disengaja kan? Atau minimal dengan adanya lapisan epoksi akan membuat dinding mudah dibersihkan. Ini dapat mencegah juga pertumbuhan bakteri berbahaya dan menahan kelembapan yang mengarah pada pertumbuhan jamur. Balik lagi ke pertanyaannya, bisa nggak epoksi diaplikasikan ke dinding? Tentu bisa. Lalu bagaimana sih cara menerapkannya? Jika Anda bermaksud mengecat dinding dengan lapisan epoksi, gunakan strategi persiapan khusus berdasarkan jenis dinding yang sedang Anda kerjakan. Setelah Anda menyiapkan permukaannya, proses aplikasi relatif tidak rumit. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, kasih like dulu dong, dan klik tombol subscribe bagi yang belum. Oke, saya tungguin. Nah, kalau sudah, selamat bergabung dengan komunitas Oki Noisy. Di channel ini Anda tidak sendirian kok, karena ditemani mereka yang mungkin sama dengan Anda seprofesi, yakni para pengusaha sukses, karyawan atau pegawai teladan, produsen cat, kontraktor lantai, penikmat dekorasi, mahasiswa yang akan lulus cum laude. Yang belum kesebut tolong bantu tambahkan di kolom komentar ya. Tanpa basa-basi lagi, ini dia pembahasan Oki Noisy di episode kali ini. Oke, masuk ke langkah pertama. Cuci atau bersihkan dinding, bata atau beton ya. Pokoknya harus bebas dari yang namanya debu dan kotoran, oli atau minyak. Bebas pakai cara apa saja untuk membersihkannya, yang penting bersih. Setelahnya biarkan dinding mengering. Kemudian langkah kedua, aplikasikan cat primer epoksi. Pengaplikasiannya menggunakan roll cat biasa. Ada sedikit tips untuk pemilihan cat primer, jadi bergantung dari jenis permukaan dindingnya. Kalau dindingnya dari beton atau bata, primer akrilik biasa. Tapi khusus untuk dinding seperti baja, metal, itu perlu cat primer khusus. Namanya etching primer, kalau nggak salah nyebutnya. Jadi primer yang khusus untuk logam. Kalau sebut merek ada dari Pacific Paint, namanya Auto Glow. Coba cari aja di Tokopedia dan marketplace online lainnya ya. Oke, dan khusus untuk drywall, bahasa Indonesianya dinding kering, tapi lebih dikenal dengan nama plasterboard atau papan gipsum. Anda tidak perlu menggunakan cat dasar terlebih dahulu, langsung aplikasikan epoksinya. Kembali lagi ke pengaplikasian cat epoksi primer. Oke, setelah aplikasi, biarkan cat primer mengering selama 2 jam penuh. Kemudian langkah ketiga, ini sambil menunggu proses mengeringnya cat primer, bersihkan alat kerjanya setelah dipakai sebelum persiapan ke langkah selanjutnya, yakni langkah keempat. Campurkan resin epoksi atau epoxy base dengan pengerasnya dalam ember 20 liter. Kenapa ember 20 liter? Ya karena supaya nggak tumpah-tumpah dan gampang aduknya di ember yang lebih besar ya. Pokoknya lebih besar dari kapasitas catnya. Aduk isinya selama 5 menit, gunakan tongkat aduk kayu. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat. Oke, langkah selanjutnya setelah proses pencampuran tadi, aplikasikan lapisan cat epoksinya. Jadi menggunakan roll cat biasa. Nah, setelahnya selesai, biarkan epoksi mengering selama 4 jam penuh. Oke, kemudian ke bahasan kedua dari pertanyaan yang masuk ini melalui Instagram saya. Singkat cerita, namanya Pak Reza. Pak Reza ini adalah seorang interior designer. Jadi dia bercerita tentang si kliennya ingin mengubah kesan area kamar mandi karena bosan dengan motif keramik lama. Dikarenakan proyeknya ini ada di sebuah apartemen, jadi kalau membongkar keramik mungkin jadi masalah ya, bisa bawa masalah kayak resiko kebocoran lah. Tapi membongkar keramik itu juga pastikan tentu repot ya. Nah, ini ada solusi nih. Solusinya adalah mengubah warna keramiknya. Bisa nggak sih warna keramik ini diubah dengan epoksi atau dengan cat apalah gitu. Tapi pertanyaannya, apakah cat dapat merekat dengan baik pada permukaan keramik yang notabene-nya punya lapisan kilap tuh? Kalau ditanya apakah ada cat yang dikhususkan untuk penggunaan pada keramik, ya tentu ada. Dan khusus untuk pertanyaan ini saya juga sempat tanyakan
ke Anda semua, para viewers, untuk membantu saya menjawab ini. Karena saya yakin pengalaman kalian lebih banyak. Saya lemparkan pertanyaan, apakah memungkinkan untuk mengubah warna lantai keramik tanpa perlu mengganti keramik? Apakah ada cat khusus? Yap, yang menjawab adalah Pak Idris Manik. Memang bisa untuk pengecatan di atas keramik. Kalau ditanya adakah cat yang mampu merekat sempurna di atas keramik, jawabannya ada. Dia bilang, dan PT Vanos Asia Medan, lantai sebelumnya adalah keramik yang dicat dengan epoksi SL. Saya nggak tahu ini apakah Pak Idris Manik dari Vanos tersebut, saya kurang tahu. Terima kasih untuk Pak Idris sudah berpartisipasi. Saya tanyakan ke beliau, lalu persiapan lantainya bisa diceritakan Pak gitu. Jadi dia menjawab, sedikit yang saya mengerti ya Pak, tahapan pertama yaitu membersihkan bagian atas keramik atau keseluruhan bagian yang akan dilakukan pengecatan. Kalau bahas lapangannya, digosok keramik sudah siap menerima cat dasar. Tahapan selanjutnya pada cat dasar epoksi. Cat ini juga berbahan epoksi SL sebagai perekat top coat dan juga material keramik yang ingin dicat. Selanjutnya top coat diaplikasikan dengan beberapa aplikasi sesuai ketebalan atau sesuai hasil yang diinginkan. Seperti yang saya ketahui, jika masih ada keliru dalam tahapannya, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut karena Bapak sering menjumpai cat epoksi. Kita balik ke pembahasan kita ya. Jadi hampir semua produsen cat yang saya ketahui sudah memproduksi cat yang katanya khusus untuk keramik. Tapi mungkin ini bukan barang baru. Karena sejatinya cat yang digunakan untuk permukaan keramik juga bisa digunakan untuk permukaan lantai lainnya seperti beton. Dengan kata lain, Anda bisa menggunakan cat lantai yang basisnya epoksi atau enamel. Tetapi untuk aplikasi pada lantai keramik, penting untuk mempertimbangkan persiapannya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ingin memberikan pengetahuan dasar tentang cat. Saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui perbedaan antara cat epoksi dan enamel, sehingga Anda dapat menentukan sendiri mana yang terbaik untuk keperluan Anda. Mulai dari cat enamel ya. Saya tidak akan bahas tentang hal teknis, tapi saya akan membantu Anda dengan sebuah ilustrasi. Bayangkan cat enamel ini seperti Anda menggunakan spons untuk membersihkan piring, ya, dibandingkan dengan sikat tebal. Jadi mencuci piring dengan sikat tebal, bayangkan. Tapi menggunakan spons pasti lebih ringan ya. Nah, cat enamel ini seperti itu, mudah diterapkan atau diaplikasikan. Banyak cat yang mungkin Anda telah gunakan, mungkin basisnya enamel, yang penyiapannya tidak rumit, tidak ada pencampuran dan benar-benar produk satu komponen. Namun cat enamel akan membutuhkan waktu lama untuk mengering. Cat enamel juga mudah untuk dibersihkan dan tahan noda dengan hasil akhir yang mengkilap. Tapi manfaat selalu datang dengan kekurangan ya. Ada kelebihan, ada kekurangan ya. Cat enamel tidak tahan terhadap kontak yang rutin dengan kimia. Kalau sesekali mungkin bisa ya. Jadi kalau sering terpapar dengan kimia, ini akan merusak permukaan catnya. Nah, itu tadi tentang cat enamel. Sekarang kita masuk ke cat epoksi. Jadi nggak seperti cat enamel ya. Cat epoksi lebih berat ya. Berat dalam proses penyiapannya, repot lah, rumit ya. Anda akan perlu mencampur dua komponen, resin epoksi dengan pengarasnya. Setelah dicampur, ada batas waktu singkat untuk menerapkan cat epoksi. Bisa kurang dari 30 menit. Anda punya waktu 30 menit untuk mengaplikasikannya. Nah loh, untuk daya tahan epoksinya mungkin Anda sudah paham ya. Setelah epoksi mengering, cat berubah menjadi permukaan yang sangat keras. Lapisan epoksi dapat bertahan hingga 5 tahun, bahkan lebih, bergantung kualitas produknya. Dan sama seperti cat enamel, lapisan epoksi mudah dibersihkan. Namun berbeda dengan cat enamel, cat epoksi tahan kimia. Oke, kita masuk ke cara mengaplikasikan cat pada keramik ya. Jadi sangat mungkin untuk mengecat permukaan lantai keramik menggunakan cat epoksi maupun cat enamel. Anda bisa menerapkannya dengan bantuan roll cat atau alat semprot. Sayangnya pada permukaan mengkilap seperti halnya keramik, cat akan mengalami masalah adhesi atau daya rekat. Maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan mempersiapkan permukaan lantai keramik dengan benar, supaya lapisan cat yang diterapkan nantinya memiliki bonding yang kuat ke permukaan lantai keramik. Untuk kasus lantai keramik, saya lebih merekomendasikan Anda menggunakan cat epoksi. Karena epoksi mudah merekat di segala permukaan. Prosesnya sama nih seperti melapis pada permukaan beton. Dengan terlebih dahulu mengamplas halus, membuat permukaan menjadi agak kasar pada lapisan keramik. Hingga lapisan mengkilapnya itu memudar ya.
Lalu bersihkan permukaan keramik dari sisa debu setelah proses pengamplasan tadi. Dan juga harus dipastikan tidak ada minyak, lemak, oli, dan kotoran lainnya ya. Setelahnya, lapis permukaan dengan cat primer. Dan barulah setelah cat primer mengering, lanjutkan mengecat lapisan akhir alias cat epoksi dengan finishing glossy maupun matte dalam warna baru yang Anda pilih. Nah, sekian dulu pembahasannya. Terima kasih sudah menonton. Berikan like jika Anda merasa video ini bermanfaat dan jangan sungkan membagikan ke media sosial Anda. Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.